Dayat, 41 tahun, sudah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai sopir angkot jalur dalam kota Wonosari, Gunung Kidul. Setiap hari rutinitasnya sama, berangkat pagi, muter kota, istirahat di base camp, lalu lanjut sampai malam. Ia dikenal ramah dan suka bercanda dengan penumpang, terutama anak-anak sekolah yang sering naik angkotnya sepulang sekolah. Namun sore itu, suasananya agak berbeda. Langit mendung, kabut mulai turun, dan jalanan tampak sepi lebih cepat dari biasanya. Dayat baru saja menurunkan penumpang terakhir di Pasar Argosari, lalu memutuskan untuk kembali ke arah terminal untuk parkir di base camp. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang anak SD berdiri di pinggir jalan berseragam putih, membawa tas biru lusuh dengan wajah pucat seperti kelelahan. Anak itu melambaikan tangan pelan. Dan tanpa pikir panjang, Dayat berhenti. "Ayo, nak, mau kemana?" "Ke terminal, Om," jawabnya lirih. Dayat tersenyum kecil, membuka pintu, dan anak itu naik. Sepanjang perjalanan, anak itu diam saja. Matanya menatap kosong keluar jendela. Sesekali bibirnya bergerak seolah ingin bicara, tapi tak jadi. Dayat mencoba mencairkan suasana. "Sekolah di mana, nak?" "Di sini, Om. Tapi teman-teman udah pulang duluan," katanya pelan. Tak lama kemudian, Dayat merasa udara di dalam angkot jadi aneh. Dingin seperti AC bocor. Cermin spion tiba-tiba berembun, padahal jendela terbuka. Ia menoleh sebentar ke kaca spion tengah, dan saat itulah jantungnya berhenti berdetak sejenak. Anak SD itu kini duduk dengan posisi yang sama, tapi bajunya sobek-sobek, penuh darah, dan wajahnya hancur, seolah tertimpa sesuatu. Dayat spontan menginjak rem keras. Angkot berhenti di tengah jalan, dan suara decit ban bergema di jalan kosong itu. Namun ketika ia menoleh langsung ke kursi belakang anak itu, sudah tidak ada. Kursinya kosong, hanya tas biru kecil tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, Dayat membuka pintu keluar dan memeriksa sekitar angkot. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang makin tebal. Ia akhirnya buru-buru masuk kembali, menstarter mobil, dan langsung melaju ke arah base camp tanpa menoleh ke belakang. Sampai di base camp, teman sesama sopir, Pak Suro, melihat wajah Dayat yang pucat. "Kenapa? Kayak lihat setan aja mukamu. Aku nganter anak SD barusan, tapi pas nyampe sini wajahnya rusak." Dan Pak Suro terdiam. Anak SD baju putih merah, tas biru. Kalau iya, itu anak yang dulu kecelakaan di tikungan Liparde 3 bulan lalu, ditabrak truk waktu pulang sekolah. Suasana jadi hening. Dayat menatap keluar jendela angkot, dan di spion belakang ia melihat pantulan tas biru kecil itu masih di kursi belakang, padahal ia yakin tadi sudah membuangnya di jalan. Beberapa hari kemudian, dia memberanikan diri datang ke rumah Pak Suro, seorang lelaki tua yang tinggal di dekat tikungan arah Gunung Bang, jalan yang dulu dilewatinya sebelum bertemu anak SD itu. "Pak Suro, saya mau nanya, dulu pernah ada kejadian
anak kecil kecelakaan di jalan sini, ya?" tanya Pak Dayat dengan suara bergetar. Pak Suro menatap lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, Nak Dayat, 5 tahun lalu. Anak itu pulang sekolah sendirian, ketabrak truk di depan jembatan kecil itu. Sejak itu, kadang masih ada yang lihat dia nyebrang sendirian, nunggu angkot sore-sore." Wajah Pak Dayat langsung pucat. Ia teringat jelas tas biru kecil yang ditinggalkan di kursi belakang. Saat itu juga, ia yakin yang ia antarkan malam itu bukan manusia. Seminggu kemudian, berita di warung terminal bikin bulu kuduk berdiri. Tukang ojek di tikungan gunung, Bang, jatuh dari motornya semalam, kata seorang sopir sambil menyalakan rokok. Katanya dia bawa penumpang anak SD. Pas ngerem, anaknya nggak ada, tapi motor langsung ambruk. Pak Dayat yang sedang menyeruput kopi tersedak, tangannya gemetar. Dia tahu anak itu masih mencari tumpangan pulang. Sejak malam itu, suasana terminal kecil di Gunung Kidul berubah. Para sopir angkot dan tukang ojek mulai sepakat untuk tidak lagi beroperasi lewat jam 5 sore. Bahkan basecamp mereka yang dulu ramai hingga malam kini selalu sepi menjelang senja. Pak Dayat sering duduk di bangku kayu terminal itu, menatap arah tikungan tempat ia dulu menurunkan penumpang kecil itu. Kadang ia masih mendengar suara tawa anak SD. Suara yang dulu terdengar ceria, kini hanya seperti gema jauh yang samar dan dingin. Beberapa kali sopir baru yang belum tahu cerita itu mencoba nekat beroperasi malam-malam. Anehnya, mereka selalu kembali dengan wajah pucat. Ada yang bilang melihat anak kecil berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan minta tumpangan. Tapi ketika dihampiri, tubuhnya hilang begitu saja. Hanya tersisa topi merah kecil di tanah. Katanya, arwah anak itu masih menunggu pulang, ucap Pak Suro suatu sore, menatap arah jalan berkelok yang mulai diselimuti kabut. Pak Dayat hanya mengangguk pelan. Kalau memang begitu, semoga dia sudah tahu jalannya ke rumah. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani lewat jalur itu setelah senja. Tapi kadang dari kejauhan ada yang mengaku masih melihat angkot tua berjalan perlahan di tengah kabut dengan satu penumpang kecil berseragam SD duduk diam di kursi belakang.